Pria ini adalah operator drone militer yang handal. Setiap kali berhasil mengeksekusi musuh, temannya memberikan uang $1. Ia mengumpulkan uang itu untuk menghitung berapa orang yang telah ia bunuh. Frustasi melihat jumlahnya, ia pun membelanjakannya di kasino. Namun, ia selalu kalah, dan kekalahannya tak bisa menghapus rasa sedihnya. Vector berjuang dengan rasa bersalah yang menyelimutinya setelah mengambil nyawa seseorang yang tidak bersalah. Beban emosional yang ditanggungnya semakin mendalam setelah setiap misi, menenggelamkannya dalam kegelapan dan depresi. Setiap malam, dia terjaga, dihantui oleh bayangan dari apa yang telah dia lakukan. Dalam pencariannya menuju pengampunan, Vector membuat keputusan berat untuk mengunjungi keluarga korban. Dia berusaha menghadapi tanggung jawab atas tindakannya yang tragis. Setelah memberikan semua uangnya kepada anak korban, dia merasakan sedikit kelegaan. Sebuah langkah kecil menuju penebusan dalam perjalanan panjangnya. Namun, perjalanan itu tidak selalu mudah. Suatu kejadian di lapangan memaksa Vector untuk mengambil tindakan yang sangat berani. Dia meluncurkan serangan udara untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak dari ancaman. Dan untuk sesaat, hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan sejati, meskipun dia menyadari bahwa ini melanggar perintah yang diberikan. Di sisi lain, Greer menjelaskan kepada Jack tentang bagaimana penyelidikan terhadap akun beku berhasil membantu CIA dalam menangkap dua pria yang terlibat dalam kasus berbahaya yang mereka tangani. Penjelasan itu hanya menambah ketegangan antara mereka. Seakan-akan setiap lapisan informasi baru membuat mereka semakin terperangkap dalam konflik yang tak berkesudahan. Saat Jack berusaha mendapatkan informasi dari seorang sopir, situasi mendadak berbalik. Mereka menyadari bahwa sebuah serangan mendadak sedang berlangsung di lokasi hitam. Kekacauan tercipta saat para penyerang melancarkan aksi, mengubah suasana menjadi kepanikan yang menyelimuti semua orang. Di tengah amplifikasi kekacauan ini, Ali, seorang teroris berbahaya, berhasil melarikan diri dari lokasi hitam setelah serangan itu. Melarikan diri bukan hanya menunjukkan betapa rentannya situasi, tetapi juga memperlihatkan betapa besar ancaman yang harus dihadapi oleh Jack dan timnya. Ali, yang awalnya ragu meninggalkan Musa saat menghadapi polisi, akhirnya membuat keputusan yang penuh risiko untuk melarikan diri demi keselamatannya. Keputusan itu tidak hanya mengubah arah hidupnya, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang memengaruhi hubungan mereka di masa depan. Sementara itu, di penjara, Musa bertemu dengan orang-orang berpengaruh yang membantunya menemukan kebebasan mental meskipun terkurung secara fisik. Pertemuan ini menunjukkan betapa pentingnya kekuatan mental dalam menghadapi situasi yang menantang, sesuatu yang sering kali diabaikan. Setelah Musa dibebaskan, dia terlibat dalam operasi yang lebih besar, sementara Ali terjebak dalam situasi berbahaya. Ketegangan di antara mereka berdua semakin meningkat, menciptakan pertentangan antara pilihan yang mereka buat dan konsekuensi yang dihadapi. Ketegangan semakin mengintensif saat Jack dan timnya berusaha melacak Oli, yang telah mengubah kendaraan untuk menghindari penangkapan. Dalam perjalanan ini, mereka harus bergantung pada teknologi GPS, karena drone tidak dapat beroperasi di tengah salju yang tebal, menambah kompleksitas misi mereka. Setelah kematian Sandrine, Jack tidak bisa melepaskan diri dari rasa tanggung jawab yang menghantuinya. Dia merasa bahwa serangan tragis di gereja Prancis yang menewaskan ratusan orang bisa saja dicegah jika Oli ditangkap lebih awal. Penyesalan ini menggerogoti hatinya, memaksanya untuk mencari jalan yang benar. Sementara itu, Hanene, istri Musa, harus berjuang untuk menyelamatkan diri dan anak-anaknya dari kekacauan yang ditimbulkan oleh teroris. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, dia terpaksa melakukan tindakan berbahaya, berjuang melawan arus untuk melindungi keluarganya. Di sisi lain, negosiasi antara Yazid dan Omar memperlihatkan cara-cara berbahaya yang sering diambil oleh para penyelundup untuk keuntungan pribadi. Tindakan mereka bukan hanya menciptakan ketegangan, tetapi juga menggambarkan masalah migrasi ilegal yang terus berlanjut, menambah lapisan kompleksitas pada cerita ini. Dalam perdebatan yang hangat, Jack berpendapat bahwa operasi di darat jauh lebih efektif daripada serangan udara untuk menangkap Musa. Pendekatannya ditujukan untuk mengungkap rencana besar Musa yang lebih mendalam, berusaha meraih kemenangan dalam pertempuran melawan ancaman teror. Tetapi di tengah kerumitan ini, kejadian di rumah sakit dengan Dr. Daniel, yang terinfeksi virus Ebola, menimbulkan kekhawatiran mendalam tentang potensi wabah. Respon cepat dari pemerintah pun diperlukan untuk mengisolasi individu yang terpapar, mempertanyakan kapasitas mereka dalam menghadapi bahaya baru. Musa, yang pernah melakukan serangan di Paris untuk menciptakan distraksi besar, kini Jack pun menyadari bahwa rencana Musa mungkin melibatkan taktik yang sama untuk menipu pihak berwenang.
Kesadaran ini memberi Jack dorongan untuk bertindak lebih cepat, sebelum semuanya terlambat. Dalam rencana jahatnya, Ibrahim menanamkan bom di rumah sakit, yang berpotensi menyebabkan kerusakan besar. Dia menggunakan cesium yang diambil dari dokter yang dibunuh, menambah ancaman yang nyata dan membangkitkan rasa ketakutan di hati masyarakat. Kathy, seorang petugas di rumah sakit, merasa gelisah saat menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan keberanian, dia mengaktifkan alarm keamanan untuk melindungi pasien dan staf, dan dalam sekejap, situasi berubah menjadi kekacauan, saat semua orang berusaha menyelamatkan diri. Reaksi Samir saat ditinggalkan oleh Musa menunjukkan betapa dalamnya emosinya. Kebingungan dan keputusasaan melanda dirinya saat ayahnya berpaling darinya, menciptakan luka yang mungkin takkan pernah sembuh. Namun, di tengah situasi yang mengerikan itu, Jack menunjukkan keberanian luar biasa. Dia mengambil langkah berisiko untuk menghentikan Musa, menyelamatkan banyak orang dari potensi bahaya yang lebih besar. Momen ini menjadi titik balik dalam perjuangan mereka. Pertemuan emosional antara Samir dan ibunya, Hanene, berbicara tentang kekuatan cinta keluarga. Dalam momen haru ini, mereka saling mengingatkan tentang pentingnya keselamatan dan harapan, bahkan di tengah kekacauan yang menghancurkan kehidupan mereka.